Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya di kegiatan belajar dari rumah. Tetap semangat ya anak-anak mengikuti kegiatan belajar dari rumah ini. Nah, sekarang kita akan belajar di kegiatan pembelajaran 4, masih di tema 1 dan subtema 1 hidup rukun di rumah. Seperti biasa, yuk kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pokok pada hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang ungkapan, bilangan 2 angka, dan panjang pendek bunyi. Diharapkan setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian dapat menyebutkan ungkapan dalam teks. Kemudian kalian dapat menirukan ungkapan dalam teks percakapan. Setelah itu kalian dapat menentukan nilai tempat pada bilangan 2 angka. Kemudian kalian dapat menuliskan lambang bilangan 2 angka. Ya. Kemudian kalian dapat membedakan kuat lemah bunyi pada lagu. Dan juga kalian dapat menampilkan kuat lemah bunyi pada lagu anak. Ya, baik, langsung saja anak-anak kita mulai pelajaran kita pada materi pertama, yaitu ungkapan. Anak-anak masih ingat apa itu ungkapan? Ya, benar, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, coba perhatikan anak-anak gambar pada layar berikut. Ya, itu ada percakapan antara Udin dan juga Mutiara. Di dalam percakapan ini ada ungkapan. Manakah ungkapan yang dimaksud? Nah, kita praktekkan dulu ya teks percakapan berikut ini. Nah, saya akan coba tirukan percakapan antara Udin dan Mutiara berikut. Perhatikan baik-baik ya. Terima kasih ya kak. Aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, kamu hebat, Dek. Nah, kira-kira mana ya yang termasuk ungkapan dari percakapan antara Udin dan Mutiara? Ayo kita cari sama-sama. Ini peminjam tidak ada ya, ini semuanya artinya sesuai dengan katanya, sesuai dengan kalimatnya. Sama-sama ini juga semua gabungan katanya dalam arti aslinya. Kalau yang percakapan ini, nah ini dia kutu buku, ini adalah ungkapan ya. Jadi dalam percakapan ini hanya ada satu ungkapan, yaitu kutu buku. Masih ingat kalian apa sih artinya kutu buku? Nah, pintar, yaitu orang yang gemar atau suka sekali membaca buku. Itu namanya kutu buku. Kalian pun juga begitu ya. Karena buku adalah jendela pengetahuan, jendela ilmu, jendela dunia, maka kita juga harus suka membaca buku. Dengan membaca buku, maka pikiran kita akan terlatih, sehingga kita juga akan menerima banyak sekali ilmu. Nah, anak-anak, selain kutu buku, kita pada pertemuan sebelumnya juga sudah mengenal banyak sekali ungkapan ya. Masih ingat apa saja ungkapannya? Ya, ada buah tangan, buah hati, kutu buku tadi, bintang lapangan, rendah hati, besar kepala, apalagi tinggi hati, dan cepat kaki, ringan tangan. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari. Buah tangan kemarin apa artinya? Iya, oleh. Kemudian buah hati artinya apa, Nana? Anak. Kutu buku tadi sudah kita ketahui, orang yang gemar membaca buku. Bintang lapangan, ya, orang yang ahli di bidang olahraga sepak bola. Kemudian rendah hati artinya apa?
Benar sekali, rendah hati artinya tidak sombong. Sedangkan besar kepala, sombong. Tinggi hati, sama, sombong juga. Cepat kaki ringan tangan kemarin apa artinya? Ya, rajin bekerja. Nah, ini anak-anak ya, tolong diingat-ingat. Ciri-ciri ungkapan adalah itu kata-katanya bukanlah arti sebenarnya, bukan arti seperti kata asalnya. Jadi buah tangan itu bukan berarti buah yang ada tangannya atau tangan yang ada buahnya, bukan ya. Buah tangan artinya adalah oleh-oleh. Itu anak-anak ya, dihafal ya contoh-contoh ungkapan ini. Baik anak-anak, tugas pertama pada pembelajaran 4 hari ini adalah kalian harus bermain peran. Nah, peragakan percakapan antara Udin dan Mutiara ya di rumah kalian. Mintalah seseorang di keluarga kalian berperan sebagai Mutiara, sedangkan kalian anak-anak itu berperan sebagai Udin. Ya. Nanti rekam peragaan kalian, praktek kalian memperagakan percakapan ini dalam bentuk video. Kemudian kirimkan ke WA atau Google Chat pribadi saya seperti biasa. Bisa anak-anak ya memperagakan, tinggal membaca saja. Jadi kalian yang pertama mengucapkan terima kasih Kak, aku boleh meminjam buku. Kemudian keluarga kalian, boleh ibu, boleh ayah, boleh kakak, itu mengucapkan sama-sama Dik. Kemudian kalian mengucapkan lagi, aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Kemudian dijawab, wah hebat kamu Dik. Nah gitu. Yang memperagakan Mutiara boleh sambil yang merekam. Jadi kalian sebagai Udin melihat ke kamera, tapi yang memperagakan Mutiara itu boleh berbicara di balik handphone ya atau HP untuk merekam. Bisa anak-anak ya, semangat ya. Nah anak-anak, sekarang kita beralih ke materi kedua, bilangan 2 angka. Bilangan 2 angka ini maksudnya adalah bilangan puluhan ya. Mari kita pelajari sama-sama. Nah, ada sebuah cerita. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Nah, ini halaman dari buku yang dibaca Udin. 21. Ini seperti sebuah cerita ya. Kemudian ada tulisannya. Jadi Udin membaca buku di halaman 21. Jadi lambang 21 itu adalah angka 2 dan angka 1. Kalau nama bilangannya adalah 21. Itu artinya cara membacanya ya. Perhatikan gambar berikut ya, ini adalah gambar bukunya anak-anak. Kemudian kalau kita pecah, angka 21 itu terdiri dari 2 angka. Yaitu 2 sebagai puluhan dan satunya itu adalah satuan per biji. Ya. Kesimpulannya 21 terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan. 21 itu sama dengan 2 puluhan ditambah 1 satuan. Kalau dibuat angka 21 sama dengan 20 ditambah 1. Nah, anak-anak, ternyata masing-masing angka di bilangan 2 angka ini itu adalah tempatnya masing-masing. Yang pertama, angka pertama ini adalah tempatnya puluhan. Ya. Kemudian yang angka yang kedua ini adalah tempatnya satuan. Jadi berapapun, misalkan 46, 4-nya itu adalah puluhan, 6-nya itu adalah satuan. Ya, pengertian anak. Jadi angka pertama ini adalah tempatnya puluhan ya. Yang kedua adalah tempatnya satuan. Mengerti anak-anak? Mengerti ya? Jika sudah mengerti, kita akan langsung menuju tugas kedua. Apa tugasnya? Mari kita lihat sama-sama. Nah,
Kerjakan soal nomor 4 dan 5 anak-anak. Ya, dari menulis lambang dan juga nama bilangan seperti contoh. Saya akan mencontohkan menyelesaikan nomor 1, 2, dan 3. Nanti kalian nomor 4 dan 5 kerjakan di rumah ya. Baik itu yang menulis lambang bilangan atau menulis nama bilangan. Mengerti anak-anak? Saya akan contohkan ya. Nomor 1, 17. Bagaimanakah lambangnya? Lambang itu maksudnya angkanya. Susunan angkanya itu terdiri dari apa 17 ini? Ya, 17 itu lambangnya adalah seperti ini anak-anak. Angka 1 dan angka 7. Angka 1 ya ini adalah puluhannya. 7 ini adalah angka satuannya. Paham anak-anak? Saya beri contoh lagi yang nomor 2. 46. Lambangnya adalah seperti ini. Jadi lambang itu maksudnya angkanya. 46 ini angkanya bagaimana? Yaitu angka 4 dan juga angka 6. Tapi ini kalau dibaca adalah 46. Nomor 3, 94. Bagaimana angkanya atau lambang bilangannya? Ya, 94. Jadi lambang bilangan itu maksudnya angkanya ya anak-anak. Nah, sekarang saya beri contoh untuk yang menulis nama bilangan. Nomor 1, 32. Maksudnya itu adalah kalimatnya ya. Kita membacanya itu adalah 32. Nah, ini yang dimaksud nama bilangan. Jadi nama bilangan itu adalah pengucapan dari angka puluhan dan juga satuannya ya. Angka 3 dan 2 ini dibaca 32. Kemudian angka 8 dan angka 4 ini kalau kita baca atau nama bilangannya adalah 84. Yang nomor 3, angka 3 dan 5 ini nama bilangannya adalah 35. Baik anak-anak, cukup mudah bukan tugasnya? Nah, sekarang untuk nomor 4 dan 5, untuk yang menulis lambang bilangan, kalian tulis di buku tulis kalian ya, dan langsung dikerjakan jawaban di sebelahnya. Kemudian untuk menulis nama bilangannya juga begitu. Nomor 4 dan 5 kalian tulis, dan jawabannya di sebelahnya juga. Ingat yang ditulis cukup nomor 4 dan 5 saja anak-anak. Yang nomor 1 sampai 3 tidak usah ya. Langsung yang menjadi tugas saja yang kalian tulis di buku tulis dan juga jawabannya. Kemudian kirimkan foto hasil pekerjaan kalian ke WA atau Google Chat pribadi saya seperti biasa. Ya, kerjakan anak-anak ya. Nah, anak-anak, sekarang kita beralih ke materi ke-3, yaitu panjang pendek bunyi. Anak-anak, bagaimana? Kemarin di pembelajaran 3, kalian kan sudah berlatih menghafalkan lagu berjudul Peramah dan Sopan. Sekarang kita coba nyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Masih ingat lagunya anak-anak? Nah, kita akan nyanyi sama-sama ya. Judulnya adalah Peramah dan Sopan. Perhatikan juga yang kita tulis, yang saya tulis tebal, ini berarti sedikit ditekan nyanyi ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, sekali lagi. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, jadi anak-anak ya, dalam sebuah lagu itu ada yang saya nyanyikan
panjang, ada yang pendek, ada yang biasa, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi tadi saya menyanyikan bukannya ini semuanya pendek semua, cepet ya. Bukannya lo cepet. Kalau cong dan ka ini tidak panjang, tidak pendek. Ya, cong, ka, satu ketukan saja. Baru di kata lan, ini tadi saya nyanyikan panjang. Yang disayangi, handai dan taulan. Nah, lannya ini panjang. Kemudian ketika saya menyanyikan pada kalimat atau huruf yang berhuruf tebal ini, ya, lagu yang berhuruf tebal ini, itu sedikit ditekan nyanyinya. Nah, kemarin kalian pasti sudah latihan bukan? Untuk menghafal lagu ini di rumah. Nah, sekarang sebagai tugas 3, anak-anak nyanyikan lagi lagu berjudul Peramah dan Sopan ini. Kali ini minta seseorang untuk merekamnya. Ya, minta mama, minta papa di rumah, ayah atau ibu untuk merekam kalian praktek menyanyi. Kemudian kirimkan video kalian praktek nyanyi tersebut ke WA atau ke chat pribadi saya ya. Nah, pasti kalian sudah bisa karena kemarin sudah berlatih. Jika kalian masih kurang hafal, tolong dihafalkan lagi anak-anak sampai hafal, baru kemudian direkam. Ya. Nah, semangat ya anak-anak ya untuk mengerjakan tugas-tugas kita pada hari ini. Baik, selamat mengerjakan anak-anak. Semoga kalian semua dapat mengerjakan tugas hari ini dengan baik dan juga lancar. Sampai di sini anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Jadi hari ini kita tadi sudah membahas ungkapan sekali lagi ya. Ungkapan kutu buku. Kemudian kita membahas tempat, puluhan, dan satuan pada bilangan 2 angka. Jadi angka pertama tadi adalah puluhan, angka kedua adalah satuan. Kemudian yang terakhir kita mengenal kembali materi panjang, pendek, bunyi, dan juga kuat, lemahnya bunyi. Demikian anak-anak pertemuan pada hari ini ya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan kedua orang tua kalian di rumah dan juga keluarga kalian. Jaga kesehatan anak-anak ya, dengan makan, jangan sampai telat makan ya. Kemudian istirahat yang cukup, jangan terlalu malam kalau tidur ya, dan kita imbangi juga dengan aktivitas olahraga di rumah ya. Baik, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.